Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan direnungkan dari Yohanes 1 ayat 8-9 demikian. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, penulis Injil Yohanes dengan sengaja mengkontraskan Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Dia menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis memang memberitakan terang. Tetapi dia bukan sang terang itu. Dia hanyalah saksi dari sang terang itu. Yesus Kristuslah sang terang yang sesungguhnya. Dialah satu-satunya yang layak untuk disembah, bukan Yohanes atau siapapun. Saudara, kebenaran ini penting sebab semua manusia memiliki kecenderungan salah menilai dan memberhalakan seseorang atau sesuatu yang nampak hebat. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya di dasar hati kita yang terdalam, kita semua merindukan Allah. Sayangnya, dosa telah membuat relasi kita dengan Allah terputus, sehingga terjadilah ruang kosong di dalam hati kita, dan kita berusaha menggantikan kekosongan tersebut dengan yang lain. Padahal, memberhalakan apapun yang bukan Allah justru menyebabkan kekosongan hati kita semakin menggigit. Selain itu, memberhalakan sesuatu sama dengan menolak Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa disejajarkan dengan apa atau siapapun juga. Menolak Tuhan berarti menolak Sang Pencipta, Pemilik dan Penebus kita. Jadi, bagaimana kita bisa menghindar dari murkanya? Bagi yang diberhalakan juga berbahaya, sebab manusia cenderung lupa diri, menikmati sanjungan dan menjadikan dirinya sendiri sebagai Allah. Jika ini terjadi, maka cepat atau lambat kita pasti hancur. Bukankah hal seperti ini sering terjadi di mana-mana di sepanjang zaman? Saudara, kita semua tidak kebal terhadap kecenderungan memberhalakan dan diberhalakan. Karena itu, mari kita senantiasa waspada terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita salah menilai dan memberhalakan yang bukan Tuhan, apalagi menikmati sanjungan dan penyembahan orang lain. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa kritikan itu obat, tetapi sanjungan itu racun. Orang yang tulus mengkritik ketika ada yang perlu dikritik dan memuji ketika ada yang perlu dipuji, tetapi dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab serta dengan tujuan demi kebaikan orang yang dikritik atau dipuji semata-mata. Sebaliknya, orang yang tidak tulus mengkritik untuk menjatuhkan dan menyanjung untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, atau dengan kata lain, mencari muka. Hanya orang yang dengan tulus dan rendah hati senantiasa memberikan segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi Tuhan, karena sadar bahwa Dia satu-satunya yang layak menerimanya, yang dapat terhindar dari jebakan itu. Sebab hadirat Tuhan akan memenuhi hati kita dengan segala kelimpahan, sehingga kita tidak perlu lagi mencari yang lain. Maukah saudara dipenuhi hadirat-Nya? Amin.